Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di masih 350 ya, kalau nggak salah. Masih ya 350 dulu lah ya, mentransendensikan level penerimaan ini. Sebenarnya ini kita kayaknya udah selesai, cuman ini kita perlu review kembali ya, review kembali, mengingat beberapa berita ya, berita beberapa hari kemarin itu kita menyaksikan ya kekerasan gitu ya, kekerasan, dan saya kira itu mencirikan ya atau menandakan bahwa memang kemarahan di dalam jiwa bangsa kita ini sangat kuat gitu ya. Dan beberapa teman saya juga merasa senang melihat ada orang yang dianiaya begitu ya. Jadi hanya karena masa lalu kemudian kita menganggap harus ya, masa lalu itu harus dibayar lunas di saat ini gitu ya. Jadi memang problematik kita di 350 ini itu mestinya sudah bisa melampaui waktu ya. Jadi di 350 ini kan dia masih masuk dimensi 4. Masuk dimensi 4, dan itu berarti mesti sadar posisi dalam waktu ya. Sadar posisi dalam waktu. Artinya begini, jika kita tidak sadar posisi dalam waktu, maka kemudian kita akan terus terjebak di masa lalu dan terus menghiasi saat ini dengan energi dengan, atau saat ini itu akan didikte oleh masa lalu ya. Jadi posisi dalam waktu itu kan ada 3. Masa lalu, saat ini ya, lalu kemudian masa depan gitu ya. Orang-orang yang brutal di waktu saat ini itu berarti dia belum mampu lepas dari masa lalu. Itu poinnya ya. Jadi ini memang untuk sampai pada level penerimaan itu kita perlu melakukan refleksi ya, kemampuan refleksi dalam waktu. Jadi ketika misalnya kita ambil saja contoh ya, seperti yang kemarin kita saksikan di televisi itu, di medsos ada seorang Pak Ade Armando ya, luar biasa itu. Dan alasannya adalah ya selama ini dia juga usil begitu. Selama ini dia juga usil, dan artinya ada dendam di sana ya. Ada penghakiman yang emosional. Kita ketemu di sini poinnya. Ada penghakiman yang emosional, artinya kita belum mampu ya refleksi dalam waktu. Jadi penghakiman emosional itu karena ketidakmampuan jiwa kita melakukan refleksi ya, dari masa lalunya. Jadi kekejaman yang kita saksikan kemarin itu adalah bukti ya, bukti bahwa jiwa di masyarakat kita ini jiwanya harus lebih banyak dilatih untuk refleksi dalam waktu ya. Dan saya kira itu ini tugas kita semua ya, tugas kita semua.
Melepaskan penghakiman yang emosional berarti itu melakukan reflektif dan kemudian melihat bahwa masa lalu itu sudah berbeda dengan saat ini, ya kan? Masa lalu sudah berbeda dengan saat ini, dan kemudian kesalahan-kesalahan di masa lalu itu kita lepaskan, kita pasrahkan demi kedamaian dan harmoni pada saat ini. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Bahwa dengan melakukan refleksi melampaui masa lalu, maka kemudian itu kita akan mengalami harmoni ya dan kedamaian sebagai konsekuensi dari menurunnya tekanan emosi. Jadi emosi dari masa lalu itu tidak akan masuk di saat ini kalau kita mampu melakukan refleksi dan membatasi, memberi mana pada masa lalu ini sebagai pernah. Artinya sekarang tidak lagi. Tapi kalau ini pernah terus gitu ya, itu berarti kita belum mampu keluar dari keterjebakan pada masa lalu. Kemudian, jadi dengan melepaskan penghakiman yang emosional, jalan terbuka untuk memasuki harmoni dan kedamaian. Lalu pengampunan dan belas asih memungkinkan terjadinya perenungan dan timbulnya keseimbangan, afirmasi dan penegasan begitu ya. Jadi ada penegasan dan pemahaman gitu ya. Jadi dengan mampu melakukan refleksi masa lalu, maka kemudian kita bisa belajar dari data-data di masa lalu itu tanpa dikuasai oleh energi di masa lalu itu sendiri. Itu pokoknya gitu ya. Jadi ini harus terukur kemampuan reflektifnya ini. Biasanya orang-orang yang tidak mampu melakukan refleksi untuk melampaui masa lalu itu karena banyak perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu membawa kita tidak mampu melakukan refleksi di dalam waktu, gitu ya. Itu yang paling pokok. Dan ketika kita tidak mampu melakukan refleksi dalam waktu, maka jiwa kita akan tidak memiliki atau tidak akan sampai pada level understanding gitu. Jadi ini mesti kita melakukan proses transendensi terus-menerus, terutama bagaimana melampaui guilty. Jadi dengan ingatan-ingatan di masa lalu, kemudian ego akan memupuk sikap bahwa dosamu di masa lalu itu terlalu besar, artinya aku lebih baik dari kamu gitu ya. Aku lebih baik dari kamu. Maka kemudian karena dosamu lebih banyak dibanding aku di masa lalu, ego merasa berhak untuk menghakimi orang lain ya. Menghakimi orang lain. Padahal ketika ego menghakimi orang lain, maka ya itu sebenarnya itu bukan jalan kebenaran gitu ya. Itu jalan pembenaran diri saja. Itu jalan pembenaran diri. Jadi memang bangsa kita ya di level nasional pun, bagaimana itu ya. Ini kita menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Sebenarnya mudah saja untuk melakukan refleksi. Ya. Cara paling mudah untuk melakukan refleksi dari
posisi waktu itu adalah dengan kerendahan hati bahwa siapa sih masa lalu kita yang bersih, ya, ya kan? Siapa sih yang punya masa lalu yang bersih? Jadi kita melakukan self inquiry, ya, bertanya ke diri sendiri, bersih nggak sih masa laluku? Masa laluku ini sempurna nggak sih? Nggak ada. Ya, namanya masa lalu itu nggak ada yang manis. Nggak ada yang manis. Nah, semuanya pahit. Ya, semuanya pahit. Tapi kemudian itu kan rasa pahit itu ya kita batasi, ya, jangan sampai lagi masuk di dalam waktu kita sekarang, gitu ya. Tapi karena merasa bersalah, ada guilty feeling, dia tidak akan melihat bahwa semua orang itu pada dasarnya itu berbuat kesalahan di masa lalu, ya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena itu memang sebuah fase di mana kita tertindas, ya. Jiwa kita itu kan kalau kita lihat peta kesadaran, ya. Coba kita lihat lagi peta kesadaran. Nah, ini. Di level di bawah 200 ini kan posisinya itu jiwa kita dikuasai, gitu ya. Jiwa itu dikuasai. Jadi tidak setara. Artinya yang dikuasai ini tidak punya hak, gitu ya. Tanpa hak. Nah, dari sinilah kemudian tuh kalau dia naik ke sini, jiwa itu dia gerak naik ke sini, maka dia merasa berhak untuk menyakiti yang lain sebagaimana dia dulu di masa lalu juga disakiti, gitu ya. Nah, di level 200 sampai 310 sebenarnya jiwa sudah mulai sejajar dengan jiwa yang lain. Kemudian di level 30, 350, jiwa itu sudah mulai bersepakat, terikat oleh komitmen-komitmen bahwa hal-hal yang beda dari diri kita sepakati agar tidak menjadi sumber konflik, dan hal-hal yang kekurangan kita diterima untuk dikelola bersama-sama, begitupun dengan kelebihan-kelebihan pada diri individu masing-masing. Itu di 350 itu dasarnya semacam itu, gitu ya. Dasarnya semacam itu. Bahwa yuk, di masa lalu kita pernah punya kelemahan-kelemahan, tetapi kita juga tentu punya ya kelebihan-kelebihan, kelemahan-kelemahan, dan kekuatan-kekuatan. Itu mari kita kelola bersama, kita sepakati, kita buat sistemnya, gitu kan. Kan mestinya seperti itu. Bukan kemudian, dulu kamu tindas aku lewat medsosmu, sekarang aku tindas kamu. Ya kan, wah itu masih di sini, gitu ya. Masih di situ. Pride. Atau anger, kemarahan, gitu ya. Maka kemudian ini mau nggak mau, ya, mau nggak mau, untuk bisa sampai pada pada pemaafan, gitu ya. Level pemaafan ini satu kerendahan hati, ya. Kerendahan hati, dan kerendahan hati itu hanya bisa terjadi kalau jiwa kita tidak terjebak pada rasa bersalah, gitu ya. Kalau masih terjebak pada guilty itu tidak mungkin memiliki kerendahan hati. Adanya hukuman. Jadi pembebasan itu lewat hukuman, gitu ya. Jadi hukuman itu dianggap sebagai jalan pembebasan, jalan keadilan, gitu ya. Tidak ada pemaafan. Itu kalau jiwa kita terjebak dalam guilty feeling. Maka ini kemudian bahwa guilty feeling itu adalah membatasi kemampuan jiwa kita untuk, ya,
kemampuan jiwa kita untuk memaafkan, maka mau nggak mau ini kita mesti bikin gerakan ya, bikin gerakan untuk bahwa hukuman ya, hukuman itu kemudian ya hukuman ya tidak diperlukan di dalam kehidupan gitu ya. Hukuman tidak diperlukan. Ini perlu menjadi gerakan bahwa kita ini manusia gitu ya. Jadi kita tidak bisa dididik dengan hukuman gitu ya. Semakin dididik dengan hukuman, maka jiwa kita akan terus menghasrati balas dendam itu. Jadi kalau kemarin kita dihukum, besok akan menghukum dan terus-menerus seperti itu. Itu saya kira poinnya ya. Ini diperlukan konsensus, kesepakatan bersama-sama. Yuk hilangkan hukuman dalam berbagai aspek interaksi kita ya. Di keluarga, kemudian atau mungkin di lingkungan pertemanan gitu ya. Di sekolah terutama guru ini pendidik ya. Udahlah, stop hukuman ya. Stop hukuman, mari tumbuhkan welas asih, pemaafan, cinta itu lebih lebih dibutuhkan oleh jiwa. Satu-satunya lagi yang akan menghalangi kita untuk melampaui hukuman ini ketakutan gitu ya. Ketakutan bahwa bagaimana kalau dia aleman gitu ya, manja. Bagaimana kalau dia akan terus-terusan gitu ya. Itu berarti kita menganggap bahwa orang lain itu tidak memiliki keilahian ya. Jadi harus diikat biar tumbuh gitu ya. Itu ada pengingkaran terhadap keilahian. Jadi sebenarnya menggunakan hukuman untuk menumbuhkan jiwa itu sama saja dengan mengingkari keilahian seseorang gitu ya. Saya kira itu poinnya ya. Saya kira itu poinnya. Minggu depan kita masuk ke reason level 400 dan tentu saja level 400 itu bisa kita eksplorasi dengan baik. Kalau emosi-emosi negatif kita itu sudah rilis, terutama emosi ketakutan ya, emosi hasrat dan perasaan-perasaan bersalah. Terima kasih. Itu saja ya sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hapus hukuman itu di dalam keseharian kita gitu ya. Saya kira itu kok. Ternuwun. Oke, makasih Bang Safar. Ya, sahabat Kalis, kita akhiri kegiatan belajar kita sore ini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama ya, jam 5 sore. Selamat sore semuanya, terima kasih.